Masa intens investigasi. Kemarin, Senin 19 Februari 2024, Ibunda Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, tidak kuasa menahan air matanya setelah menjalani pemeriksaan terkait kasus kematian cucunya Dante di tangan kekasih Tamara berinisial YA. Tangisan Ristia pun akhirnya pecah ketika membela Tamara yang menjadi sasaran hujatan warganet karena dianggap membela YA, bahkan dianggap sebagai partner in crime. Lantas seperti apa? Di tengah tangisan histerisnya itu, Ibunda Tamara pun justru mengungkap hal mengejutkan di mana ia justru membela tersangka YA yang merupakan sosok kepercayaan Tamara. Benarkah Ibunda Tamara pun membela tersangka YA karena sosok YA telah dianggap membantu tumbuh kembang Dante dalam hal berenang di saat banyak yang menuding Dante trauma dan takut berenang? Seperti apa pula di saat Tamara dan ibundanya menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Metro Jaya, Angger Dimas terlihat menyambangi makam Dante hingga ia pun memposting pusara sang anak hingga menuliskan caption yang begitu menyentuh. Dan bagaimana pula Angger Dimas yang memperjuangkan keadilan untuk sang anak hingga membuat gerakan Justice for Dante dengan biayanya sendiri. Di tengah Angger Dimas yang memperjuangkan keadilan untuk putranya yang telah tiada, seperti apa Putra Siregar yang menyoroti keadilan untuk Dante dan mendukung gerakan Justice for Dante, hingga cerita masa lalunya yang sempat berurusan hukum dengan tersangka YA yang sempat menjebloskannya ke dalam penjara. Dan bagaimana pakar mikroekspresi melihat tangis Tamara Tiasmara? Benarkah tangisan Tamara memang nyata dan tidak dibuat-buat? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, Senin 19 Februari 2024 kemarin, Tamara Tiasmara menyambangi Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan tambahan oleh penyidik. Hingga penyidik Polda Metro Jaya pun melontarkan 9 pertanyaan kepada Tamara. Namun setelah ditemui oleh tim Intens Investigasi, ternyata Tamara dan ibundanya pun menanggapi statement dari Angger Dimas terkait Dante yang kabarnya takut dan tidak bisa berenang. Dengan terbata-bata dan air mata sedikit berlinang, lalu seperti apa Tamara yang menjelaskan secara detail tentang update perkembangan Dante yang rupanya sudah bisa berenang. Namun banyak orang yang tidak tahu, seperti pihak sekolah Dante karena komunikasi Tamara dengan Angger Dimas yang kurang baik. Hari ini agendanya klien kami Mbak Tamara diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan. Itu kurang lebih pertanyaannya hampir 9, hanya mungkin karena ada beberapa pertanyaan yang baru, jadi dijelaskan lebih detail. Jadi gini ya, untuk soal yang pihak sekolah jelaskan kalau Dante itu nggak bisa renang, itu mungkin harus diperjelas sebenarnya. Anak itu kan berkembang, anak makin hari berkembang, kayak Dante bayi aja kan makan bubur, sekarang makan nasi. Anak berkembang gitu, maksudnya sekolah tidak tahu update terbarunya Dante, lately-nya seperti apa. Bisa dilihat di CCTV atau video yang beredar yang disebarkan oleh keluarga tersangka. Itu Dante renang. Gitu. Kalau Dante takut renang, mungkin diliatin air aja itu anak pasti udah nangis gitu. Itu Dante bisa renang, mungkin karena pihak sekolah itu tidak tahu update terbarunya Dante. Karena memang di sekolah saya jarang masukin kalau ada kelas renang. Karena apa? Karena kalau pulang dari sekolah renang itu pasti pilek. Habis pilek pasti demam. Itu makanya saya nggak masukin Dante kalau ada kelas renang. Mungkin itu ikut udah lama ya, Mam. Berapa bulan terakhir. Pokoknya Dante memang ada sempat trauma berenang, tapi bukan trauma, itu bisa dibilang dia sempat takut air
Karena pernah ada kejadian didorong sama temannya, terus dia pakai pelampung yang tahu nggak yang di tangan nyambung ke badan. Itu kalau kedorong dikit dia salah posisi aja, itu dia nggak bisa naik kalau kita nggak bantu. Tapi berjalannya waktu, saya latih lagi. Alhamdulillah dia sekarang ya kalian bisa lihat sendiri di video apakah itu takut renang. Masyarakat harusnya bisa nilai itu takut renang. Kalau takut renang, dia nggak bakal mau nyebur. Kalau dia dipaksa, dia nggak bakal mau nyebur. Saya yang tahu anak saya seperti apa. Makan aja tuh harus maunya dia apa saya turutin. Kalau misalkan bukan maunya dia nggak mau. Ya apalagi ini, kalau misalkan dia takut renang, pasti dia nggak akan mau lihat air. Apalagi trauma. Trauma itu lihat air dikit udah nangis pasti. Di saat Tamara menjelaskan terkait perkembangan Dante sebelum meninggal, seperti apa pula tangisan ibunda Tamara Ristia Aryuni ketika membela Tamara yang menjadi sasaran hujatan warganet karena dianggap membela tersangka Yuda Arfandi, bahkan dianggap sebagai partner in crime. Lantas, seperti apa pula di tengah tangisan histerisnya itu, ibunda Tamara pun justru mengungkapkan sebuah hal mengejutkan, di mana ia terkesan membela tersangka Yuda Arfandi yang merupakan sosok kepercayaan dari Tamara. Benarkah ibunda Tamara membela tersangka Yuda Arfandi karena kekasih Tamara itu pun dianggap telah membantu tumbuh kembang Dante dalam hal berenang, di saat sejumlah orang menuding Dante trauma bahkan takut berenang? Benarkah pula ibunda Tamara sudah begitu percaya dengan tersangka Yuda Arfandi karena kejadian menitipkan mendiang Dante bukanlah kali pertama, namun kejadian itu pun adalah kali kedua. Hingga kata-kata Yuda yang ingin menjadi bapak sambung bagi Dante yang pada akhirnya membuat ibunda Tamara pun bisa percaya kepada Yuda Arfandi yang kini telah menjadi tersangka. Dan untuk misalkan cucu saya takut berenang, saya nggak mungkin kasih. Saya nggak mungkin kasih kepada orang yang takut, apalagi misalkan takut berenang, takut sama orang itu, tersangka. Saya itu nggak mungkin kasih, toh enggak. Anak saya itu udah kehilangan anaknya. Kenapa anak saya itu dihujat? Kalian tuh nggak tahu, toh nggak sebenarnya anak saya. Anak saya tuh lebih tahu anak saya. Toh nggak percaya sama dia. Kalau nggak percaya, saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Coba, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia. Dan saya lihat videonya. Enggak nak, kamu tuh dihujat nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Saya nggak terima. Sekali lagi misalkan cucu saya tuh nggak suka, apa takut, takut air, apa takut sama orang itu yang tersangka, nggak mungkin cucu saya tuh nggak cerita sama saya. Dia selalu happy. Oh iya Amane, aku mau berenang sama tersangka. Dia happy. Aku bisa berenang. Jadi saya bisa berenang. Kenapa kalian begitu? Kalian tuh nggak tahu ceritanya gimana, keadaannya sebenarnya tuh gimana. Dia udah terpukul, anak saya udah terpukul. Beli apa ya, Bang? Beli apa ya? Aku udah kehilangan cucu. Di sisi lain, pada saat Tamara kembali diperiksa oleh tim penyidik Polda Metro Jaya, ternyata Angger Dimas pun justru terlihat mengunjungi makam Dante. Hingga potretnya saat dimakam pun diunggahnya dengan caption menyentuh absen Bang. Di satu sisi, beberapa hari sebelumnya, Angger Dimas saat ditanya terkait pembelaan pelaku tentang alasan Yuda Arfandi menenggelamkan Dante adalah bentuk dari latihan pernafasan. Ternyata masih ada kegeraman dari pihak Angger Dimas ketika menjawab pertanyaan dari awak media. Itu menunggu dari pihak ini aja kali ya, aksi
Karena kan di situ bisa dibaca bagaimana emosi saya. Mungkin Mbak akan mendapatkan jawaban lebih banyak daripada saya sekarang menjawab. Ikatan atau bonding seorang bapak dan anak itu nggak pernah bisa dibandingkan dengan orang lain. Nggak akan pernah bisa. Jadi saat saya tidak bertemu dari bulan Februari sampai bulan Januari, ya kita masih seperti biasa aja. Dan memang ya dia minta jalan ke sana, minta beli ini, minta beli itu, tetap minta ke bapaknya. Jadi segala rupa bentuk barang ataupun pembiayaan apapun yang dia minta, ya saya pasti akan meminta, karena itu memang anak saya. Modus operandi yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan maupun penyidikan bahwa tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat, lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali dengan durasi waktu yang bervariatif. Kemudian korban berusaha berenang ke tepian kolam, namun tersangka melakukan gerakan yang mencurigakan sehingga korban tidak dapat meraih ke tepi kolam. Selanjutnya tersangka mengangkat korban dan meletakkan ke tepi kolam, di mana setelah korban diberikan bantuan pertama oleh saksi-saksi di pinggir kolam renang, diketahui korban sudah tidak bernafas. Dari mulut dan hidung mengeluarkan sisa makanan dan buih. Kemudian korban dinyatakan meninggal. Bahkan, Angger Dimas juga menambahkan bahwa almarhum Dante dinilainya sebagai sosok anak hebat. Namun sayang, takdir Dante hanya sebentar menemani Angger Dimas di dunia, di mana harus meninggal dunia di tangan orang yang tidak bertanggung jawab di usianya yang baru memasuki 6 tahun. Atas rasa kehilangan dan perjuangannya dalam mendapatkan keadilan untuk Dante, Angger Dimas pun membuat gerakan tagar Justice for Dante dengan biayanya sendiri. Bangga sih, anak saya hebat banget sih. Dante tuh orang yang hebat sih, dia tuh anak yang hebat. Di tengah gonjang-ganjing permasalahan saya dengan ibunya ya gitu, dia masih bisa, dan dia masih bisa, almarhumnya masih bisa. Lantas, seperti apa pula Putra Siregar yang menyoroti keadilan untuk Dante dan mendukung gerakan Justice for Dante hingga cerita masa lalunya yang sempat berurusan hukum dengan tersangka YA hingga sempat menjebloskan Putra Siregar ke dalam penjara. Halo, saya Bang Kiswito. Jangan lupa nonton Intens Investigasi yang akan tayang 5 kali sehari di YouTube. Jangan lupa like and subscribe. Melihat kasus Dante yang terus menjadi sorotan hingga pernyataan tersangka Yuda Arfandi membuat geram netizen lantaran mengaku membenamkan Dante ke dalam kolam renang untuk latihan pernafasan. Rupanya Putra Siregar pun memberikan simpatinya terhadap kasus yang menimpa Tamara dan Angger Dimas. Terkhusus, Putra Siregar pun juga mendukung gerakan tagar Justice for Dante karena ia melihat kesedihan dari keluarga korban yang sangat mendalam. Kita hapus story-nya, terus apalagi kita mikir, yaudah deh kita mikir bagaimana ya korban yang ditenggelamin aja ya, mudah-mudahan Dante ya masuk surga, bisa nyelamatin orang tuanya juga. Nah ini gue tanda banget nih orangnya, dia naikin story jadi di repost sama istri aku awal. Gitu. Ya udah aku repost sambil aku edukasi. Aku sama Riko udah ikhlas, hikmah dan hidayah juga banyak. Ya pokoknya kita doain terbaik aja buat Dante gitu dan keluarga.
Pemirsa, jika melihat ke belakang, tepatnya di bulan Agustus 2022 silam, Putra Siregar dan rekannya Rico Valentino sempat divonis 6 bulan penjara terkait kasus penganiayaan. Yang mengejutkannya, Putra Siregar mengaku bahwa dalam kerusuhan kala itu yang membuatnya harus masuk penjara adalah sosok Yuda Arfandi yang kini menjadi tersangka sebagai pembunuh Dante, bocah 6 tahun, buah hati Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Putra Siregar juga tidak menampik pasca pengeroyokan yang dialami Rico dan dirinya. Beberapa pelaku pun sempat menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang telah terjadi. Namun, langkah itu pun justru dilakukan oleh Yuda. Lantas pelajaran apa yang bisa dipetik oleh Putra Siregar dari peristiwa kekerasan yang dulu dialaminya, serta karma yang kini justru membekap Yuda? Aku nggak bisa ngevonis sih, tapi dari kesaksian temen aku yang di mobil, dia Rico udah berdarah-darah, dari masukin mobil masih mau ini kan, itu sesuai yang dibuatnya. Itu orang jujur juga tuh teman kita. Mudah-mudahan lah itu orang yang luar biasa tuh, yang dia memang perjuangin. Masih ngejar lagi ke mobil, sampai gedor-gedor. Syukur situ ada cewek kan waktu itu, Kak Jess Amalia. Itu masih saksi hidup lagi. Itu yang udah minta, udah berdarah, udah hancur, masa masih dikejar. Terus saya juga memang nggak kenal sosoknya kan, gitu. Tapi teman-teman yang sosok yang kenal yang bisa tahu dia seperti apa. Jadi kalau kita lega berarti kan kita nggak ikhlas gitu. Iya, jadi aku agak belajar itu sih. Jadi hidup kayak lebih ringan lah. Kayak aku berani wawancara ini apa juga memang karena memang nggak punya motif aneh gitu. Dan ini karena memang ngargain teman-teman ya, mungkin butuh kejelasan atau apa. Apalagi pas itu naik, saya lagi di umroh lagi kan, pasti nungguin kan. Semua pada nelpon, ya ini masuk podcast ini biar tahu sesungguhnya gitu. Aku pribadi kalau nggak ikhlas pasti bisa akan ngegiring semua yang aku ketahui, pasti aku buka biar sejelek-jeleknya atau kayak gimana. Tapi kembali lagi aku juga ini karena ikhlas jadi agak berani lah. Pernah juga jadi korban si YA. Dia langsung telepon, kok kalian nggak bilang kalau ini yang ini gitu. Kok kita di dalam gimana bilang gitu. Jadi kaget juga, agak shock juga, agak ini. Akhirnya diceritain lah. Aku juga dikeroyoknya rame banget. Aku sempat marah sama istriku, aku bilang nggak boleh repost orang. Kalau enggak kok izin kok, alhamdulillah bagus. Aku bilang yaudahlah, bukan kondusif. Aku bilang nanti kita selesain lah, tunggu di Indonesia. Makanya saya berani ketemu rekan-rekan media lah gitu. Ini memang dari hati lah, saya udah ikhlas. Terus ya ini info terbaru ya mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi akhirnya dari Polres kan udah jadi teman-teman semua ya gitu. Dari Polres, dari Polda juga nanyain gitu. Saya juga kaget ternyata ini belum tutup kasusnya. Yang Rico belum cabut berkas. Jadi tadi saya sama Rico, yaudah kita cabut lah berkasnya. Jadi laporan Rico itu masih ada dan akan kita cabut, kita akan datang ke Polres Selatan lah. Saya juga kaget, saya kira karena kita udah lupa kan gitu. Cuman saya tanya sama Rico, udah ada itikat baik belum untuk Arfandi nemuin? Ternyata memang belum ada, tapi beberapa nama udah nemuin Rico dan kita udah maafin. Udahlah gitu, jadi teman, karena pada dasarnya nanti itu juga kok teman-teman juga. Tapi kagetnya ternyata yang Arfandi ini belum menemui kami, mungkin karena udah dengar dari teman yang lain bahwa kita udah maafin gitu, nggak akan naikin kasusnya dan sebagainya. Terus mungkin udahlah beres gitu. Tapi ternyata sampai dari teman-teman yang di Polres Selatan bilang ternyata belum dicabut oleh Rico. Tadi aku udah sharing, yaudah kita cabut deh, nanti kita Polres Selatan, kita akan sampaikan bahwa kita udah cabut lah. Memang udah banyak hikmah yang kita dapat di pelajaran lah. Dan bagaimana pula pakar mikroekspresi melihat tangis Tamara Tiasmara? Benarkah tangis Tamara memang nyata dan tidak dibuat-buat? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Ya, tangis Tamara Tiasmara dan ibunya saat menjalani pemeriksaan tambahan di Polda Metro Jaya kemarin menuai sorotan netizen. Apalagi tangis histeris ibunda Tamara yang tidak terima sang anak dihujat oleh netizen tentu membuat kaget siapapun yang melihatnya. Apalagi ditambah dengan pernyataan ibunda Tamara yang seolah membela tersangka Yuda Arfandi. Netizen pun kembali bertanya-tanya.
mengapa sosok yang diduga membunuh cucunya itu malah justru dibela. Namun, sebelum tangis yang pecah di Polda Metro Jaya kemarin, pakar mikroekspresi pun sempat melihat tangis Tamara saat menjelaskan kronologi mengapa almarhum Dante mengalami banyak lebam. Benarkah tangis Tamara pun memang nyata dan tidak dibuat-buat? Aku ngakuin itu perbuatan aku, tapi itu kan aku nyampe di rumah sakit di IGD, Dante udah di kasur, udah dibilang meninggal. Gimana sih aku datang anak aku meninggal gitu. Aku teriak-teriak di situ, aku histeris. Terus aku langsung naik ke Dante, aku pangku, aku gigitin, aku cubitin. Itu respon aku aja biar Dante tuh bangun gitu. Bukan aku tuh mau nyakitin Dante gitu, nggak mungkin lah. Orang kok mau nyakitin Dante gitu, ibu sendiri masa mau nyakitin anaknya. Dante pilek dikit aja aku udah heboh ya. Gimana ini gitu loh, Dante meninggal. Itu Dante meninggal bukan cuma koma ya, aku berusaha buat bangunin dia. Kalau dibuat-buat nggak dibuat-buat itu subjektivitas personal, harusnya orang di jalanan bisa ini kayaknya maling deh gitu, kayak gitu ya, nggak jelas. Karena menurut saya kalau kita perhatikan baik-baik cara dia berekspresi, cara dia ketika nangis segala macam, tarikan otot di samping alis, bibir gitu semuanya konsisten kok, dia sedih beneran itu gitu loh. Jadi dari mana yang dibuat-buatnya? Air mata keluar, air mata, hidung berubah warna sedikit, berubah warnanya. Dan bisa jadi ketika dia nangis kayak gitu, ya itu secara respon otomatisnya dia ya kayak gitu. Walaupun mungkin nggak keluar ya. Tapi kalau orang yang sudah biasa, misalnya tadi yang disebut acting tadi, bisa aja itu memang respon otomatisnya gitu loh. Ya bisa jadi dia memang nggak tahu benar-benar gitu. Kemungkinan kedua dia tahu tapi dia masih belum yakin tahu apa enggak gitu. Kemungkinan ketiga bisa jadi kemungkinan ketiga ini dia memang katakanlah memang jahat, terus kemudian dia mau mengeliminasi anaknya gitu misalnya gitu. Ya ada, kalau ditanya kemungkinan itu selalu ada, tapi kan probabilitasnya besar atau tidak berdasarkan langkah-langkah yang dia lakukan, bahwa dia bekerja sama dengan pihak penegak hukum, bahwa ketika konferensi pers yang pertama didampingi kuasa hukumnya, beberapa kali dia gini loh, nahan gitu segala macam gitu, dia tuh pingin ngomong tapi nggak boleh pastinya sama kuasa hukumnya. Kenapa? Bisa blunder secara penegakan hukum. Dia bisa dituntut loh, kena undang-undang ITE loh kalau ngomong sebelum waktunya, dan ternyata salah, ternyata pacarnya bukan tersangka, ternyata tenggelam sendiri gitu misalnya. Nah begitu sudah ada CCTV-nya baru dia bisa ngomong. Itu menurut saya benar sekali secara hukum. Berduka itu beda-beda loh tiap orang. Ada yang berduka orang dia diem aja. Ada orang menyimpan kedukaannya dengan banyak senyum, tapi di sini nangis hancur berantakan gitu. Ada. Dan itu beda-beda untuk tiap orang, nggak bisa disamain. Nggak. Kalau saya duka sih saya biasanya nangis gitu. Kok dia nggak? Enak aja lu nyamain gitu. Semua orang kan beda-beda. Biar aja orang mau nuding apa, yang tahu kan di sini kita semua yang tahu. Dante juga tahu, Allah tahu semuanya. Jadi terserah orang mau nilai apa. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.